Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video dan berkunjung ke channel ini. Berjumpa lagi dengan aku, manusia biasa ini yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Untuk kalian semua di sana, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat berjumpa. Semoga kalian menikmati tayangan video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kisah Dusun Legetang, sebuah tragedi yang melegenda di Nusantara. Tetapi banyak yang belum tahu tentang dusun ini. Dan saya pun sebenarnya baru tahu baru-baru ini tentang dusun yang memang disebut juga sama dengan negeri kaum Sodom Gomora. Dusun ini dulu ada di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak baik-baik video ini. Jangan kemana-mana, tetap di layar HP Anda. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada bangsa ini, yang mungkin kita telah lupa atau bahkan belum mengetahui. Dan sayangnya, peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Banyak di antara kita tidak pernah tahu jika ada salah satu dusun yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomora. Kaum yang senang bermaksiat, yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa. Satu dusun bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam. Lenyap dan hilang tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi dusun itu. Ini adalah kisah tentang Dusun Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, yang terjadi di tahun 1955. Pada saat itu, Dusun Legetang yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, merupakan sebuah dusun yang makmur. Sebagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan dusun ini. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kubis dan sebagainya lah. Berbagai kesuksesan duniawi yang menghubungkan dengan pertanian menghiasi Dusun Legetang. Misalnya apabila di daerah lain tidak panen, tetapi di Dusun Legetang ini panen berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari daerah lain. Namun bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah diterima, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali ini yang dinamakan istidraj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Jadi istidraj ini adalah pengertian orang-orang yang dimakmurkan oleh Allah, tapi ternyata kemakmuran mereka ini adalah ajab gitu. Masyarakat Dusun Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela. Begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinahan. Luar biasa sekali berarti ini ya. Hingga ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Wow, ini sih jelas-jelas parah banget sih ya. Pada suatu malam di pendopo Dusun Legetang, tepatnya pada 16 April 1955, suara gemuruh gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawa riuh penari lengger nan genit. Bau arak Jawa, dupa, dan asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk. Satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah. Tak peduli pria dengan wanita,
pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur berbaur dalam keriuhan libido malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tak peduli, hanyut menuruti nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di dusun tersebut. Ya, memang hampir tiap malam dusun makmur ini menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak memuaskan birahi. Semakin malam, semakin membaur antara suara degung gong atau lenguhan penari penonton. Tanpa disadari, di luar pendopo dusun, semakin malam rintih hujan semakin lebatnya. Namun hal itu tak dihiraukan oleh penikmat hiburan, karena telah tenggelam dalam hipnotis libido yang menelan itu. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan sebagaimana hujan biasa di malam-malam sebelumnya. Hampir tengah malam lewat, hujan mulai reda. Jam menunjukkan pukul 20.00 WIB. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Sedemikian dahsyatnya, seperti suara meteor yang jatuh menghantam bumi ini. Gemuruh, gamelan, dan lengguhan riuh tiba-tiba sirna berubah menjadi sunyi, senyap dan hilang hanya dalam sekejap. Suara itu terdengar sampai ke dusun dan desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar, karena selain suasana teramat gelap, jalan pun sangat licin. Masyarakat yang ada di sekitar dusun Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu, barulah mereka keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apa itu yang terdengar amat memekakkan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget di sini. Puncak gunung Pengamunamun sudah terbelah, rompah, dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat dusun Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimpa, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah terjadi sebuah gundukan tanah yang menyerupai bukit. Jadi karena memang ini kali ya, potongan gunung gitu yang memang sudah menggunduk, menimpa menutupi dusun ini, yang akhirnya ya jadi bukit baru lah. Dusun Legetang ini hilang dan lenyap dalam semalam berserta seluruh penduduknya. Gegerlah kawasan Dieng kala itu. Sejak ini mulai bermunculan banyak spekulasi seandainya gunung Pengamun-amun sekedar longsor, maka longsornya itu hanya akan menimpa di bawahnya karena masih ada sungai dan jurang. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara dusun Legetang dan gunung Pengamun-amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Sebetulnya jarak antara gunung dan desa ini tuh jauh, sehingga sulit diterima akal bahwa tanah longsor itu bisa menimpa dusun Legetang. Jadi seakan-akan si pucuk gunung ini tuh terbang gitu, kepotong terus terbang dan menimpa penduduk ini, penduduk dusun Legetang ini. Jadi kan kalau longsor ya, longsor gimana sih, turun ke bawah gitu ya, nutup. Dan faktanya si dusun ini dengan gunungnya pun jauh. Ya intinya ini benar-benar tidak bisa diterima akal manusia. Ini adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diceritakan oleh salah satu saksi hidup peristiwa ini, Thoyib. Tapi ini Thoyib bukan yang gak pulang-pulang ya, beda lagi ini Thoyibnya. Suara gunturnya itu sampai terdengar ke rumah saya, padahal jauh gitu dari rumah saya, tapi kedengeran di telinga. Jadi ketika kejadian, Mbah Thoyib ini berumur 11 tahun. Akan tetapi karena gelapnya malam dan hawa dingin menusuk tulang. Wow, ini luar biasa ini, hawa dingin menusuk tulang. Anginnya kayak tusuk sate mungkin ya, tajam-tajam, jadi nusukin tulang. Membuat
warga yang mendengar suara mengejutkan itu tidak berani keluar untuk memeriksanya. Jadi mereka pada takut gitu. Baru esok paginya diketahui, ternyata suara itu berasal dari longsoran lereng sisi tenggara Gunung Pengamun-Amun yang terdapat menimpa dusun Legetang. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Pengamun-Amun sudah rompah terbelah. Jadi kayak ini, tumpeng. Kalian tahu kan tumpeng? Tumpeng kalau dipotong atasnya doang gitu kan, kayak gitu. Bukan saja tertimpa, tapi juga terkubur, lalu berubah menjadi sebuah bukit yang mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah kini berubah menjadi gundukan tanah menyerupai bukit. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar sana terkejut. Kemudian banyak yang berteriak. Situasi saat itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Mungkin kalau teknologi udah secanggih sekarang, pasti udah banyak yang videoin lah, biar viral. Walaupun dusun yang lain juga hampir sama, tapi dusun Legetang sudah terlalu parah, terutama maksiat-maksiat masalah seks bebas, kata Thoyib. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar dusun Legetang. Sementara itu, masih ada 2 orang warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Jadi yang hidupnya itu cuman disisakan dua orang sama Allah. Ya mereka perempuan semua. Mungkin disisakan 2 ini biar untuk sejarah keadaan desa ini. Tapi sekarang sudah meninggal imbuhnya. Salah seorang saksi tragedi Legetang yang lain, Suhuri, warga Pakansarian. Suhuri warga Pakansarian RT 03 RW 04 yang kini berusia sekitar 72 tahun mengatakan musibah terjadi malam hari pukul 23.00 saat musim hujan, kata Mbah Suhuri ini. Saya dan beberapa teman malam itu tidur di masjid. Saya baru dengar kabar Gunung Pengamun-Amun longsor jam 3 pagi katanya. Mbah Suhuri mengaku lemas seketika begitu mendengar kabar tersebut, karena kakak kandungnya Ahmad Asyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang. Oh ini tapi namanya mah bagus, ini ada Ahmadnya gitu, Ahmad Asyar. Ya mudah-mudahan kakaknya ini mah enggak ngelakuin maksiat gitu. Namun Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pakasiran, karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pengamun-Amun masih terus bergerak. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan misteri, karena Suhuri dan beberapa warga desa Pakasiran seusianya yang kini masih hidup mengatakan jika di antara kaki gunung sampai pebatasan kawasan pemukiman ini sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya beberapa ratus meter. Jadi sebelum dusun Legetang ini ada yang lebih dekat dari Gunung Pengamun-Amun gitu, tetapi nggak kena, malah yang kena ya dusun Legetang ini. Longsoran tanah itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman. Sangat aneh, kata Mbah Suhuri sembari menjelaskan. Gejala lereng gunung akan longsor sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak dan kayu melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda tadi tak membuat orang waspada, meski sering terjadi bahan obrolan di Legetang. Orang baru menghubung-hubungkan soal retakan di gunung itu setelah Legetang kiamat katanya. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang yang terkubur longsor tanah. Tak ada sedikitpun bagian rumah yang kelihatan. Tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tak ada, kata Mbah Suri. Ya jelas lah ya.
tertimpa tanah. Itu tanah kan benda padat gitu. Ya jauh lah untuk kemungkinan ada yang selamat gitu. Sungguh kisah lenyapnya dusun Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau atau di masa para nabi, tetapi ajab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Terlebih itu semua terjadi di sejarah bangsa ini. Indah, berkabut dan misterius. Begitulah gambaran alam Dieng yang memang penuh keindahan. Kabut yang dapat hadir kapan saja, serta misteri-misteri di balik banyaknya kisah legenda di sana. Dukuh Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek peristiwa Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kini di atas bukit bekas dusun Legetang dibuat tugu peringatan. Tugu beton 10 meter yang sudah lapuk dimakan usia. Tugu itu masih berdiri tegak di tengah ladang di desa Pekasiran, di pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16 atau 17 bulan 4 dan tahun 1955. Legetang masa kini tanah longsor. Bencana itu digarap warga untuk budidaya tembakau dan sayur sekitar 1980. Ketika kentang menggusur tanaman tembakau dan jagung di pegunungan Dieng, bekas dusun pun berubah jadi ladang kentang dan kobis, termasuk tanah kuburan umum milik bekas dusun tersebut. Tapi sebenarnya ini nggak kebayang sih ya, kalau masih terngiang-ngiang di telinga gitu, lagi orang bertani di sana, ya pasti kebayang terus lah. Wah, karena zaman dulu nih ada yang tertimbun nih di bawah tanah gitu. Ngeri juga nyangkulnya ya. Tapi kalau udah terbiasa sih mungkin ya nggak akan lah. Kisah ini serupa dengan kaum Sodom Gomorrah yang ditimbun oleh ledakan dahsyat Gunung Pompei dalam sekejap. Bahkan dari sisa-sisa bekas runtuhan saat ini masih tergambar jelas ketika kaum Sodom Gomorrah sedang dalam posisi berzina. Tiba-tiba tertimbun tanah gunung dan material vulkanik. Cukup dengan satu tragedi Legetang ini jadi hikmah buat kita. Jangan sampai terulang ada legenda lain-lainnya, bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengajab manusia-manusia jalim dan durjana dalam hitungan detik. Andaikan di bumi ini tak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghibah ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Cukup dengan satu tragedi Legetang ini jadi hikmah buat kita semua. Amin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah ini jadi peringatan juga buat kita gitu, bahwa sekecil apapun maksiatnya bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di video kali ini saya tidak bercanda ria, karena kisahnya ini benar-benar menarik lah. Banyak pelajaran dari kisah ini. Mungkin sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Amin. Sebelumnya, jika ada salah perkataan dari video ini, aku memohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.